Haleluya. Bapa di surga, kami membawa hidup kami ke dalam hadirat-Mu agar kami senantiasa terus berada dalam kasih urapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Biar kami membuka hati, membuka pikiran kami untuk firman-Mu. Dan telinga ini tertuju, hati kami tertuju kepadamu. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara. Renungan-renungan akhir tahun ini memang terasa berat. Tetapi kita punya pengharapan Tuhan yang hebat dan ajaib itu akan terus membawa kita ke dalam pengalaman-pengalaman baru, pergumulan baru juga, tetapi percayalah berkat yang baru akan terus diberikan kepada orang-orang percaya. Judul renungan ini, bagaimana meningkatkan iman kita. Markus 11 ayat 22 sampai 23. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Di Mesir, kalau yang pernah naik haji ke Mesir, itu ada gereja gua, gereja sampah juga dikenalnya. Nah, itu saudara-saudara tempat di mana seorang hamba Tuhan yang mengatakan, ditantang, kalau kamu berdasarkan ayat ini bahwa gunung itu bisa berpindah, coba. Tetapi apa yang terjadi? Memang berpindah, bergeser itu gunung, belah dua, dan di dalam gunung itu ada gua dan orang membangun gereja di situ. Asal kamu yakin dengan doamu, Tuhan akan jawab. Tuhan akan jawab. Saudara-saudara, iman sebiji sesawi saja telah mengerjakan mukjizat memindahkan gunung ke dalam lautan. Apatah lagi iman yang lebih besar dari itu. Kita akan melihat dan mengalami berbagai mukjizat kuasa pertolongan Tuhan. Jika iman kita semakin hari semakin bertambah. Ada 5 langkah yang dapat menambah iman kita. Pertama, iman kita akan bertambah karena kita lebih banyak berpikir tentang Allah kita. Ini memudahkan kita mengenal Allah karena ada di dalam Yesus Kristus. Iman kita bertambah jika kita diisi dengan hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua, yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara-saudara, betapa hebatnya ajaran kekristenan ini sehingga saya tidak meninggalkan kekristenan. Walaupun banyak cobaan, tantangan, ancaman. Tetapi saya merasa betapa hebatnya Yesus Kristus itu. Yang membuat saya itu semakin diberkati. Dan iman saya semakin bertambah. Karena apa? Selalu memikirkan yang baik-baik, ya, senang, sukacita. Bahkan di balik persoalan yang menghimpit, menekan,
Saya bilang ada rencana Tuhan di balik ini. Ada kuasa Allah yang hebat. Kenapa Allah membawa saya ke Amerika? Dan setelah sampai di sini, mengalami persoalan-persoalan, bahkan ditinggalkan oleh istri. Itu selalu berpikir yang positif. Tuhan akan memperbaiki hubungan saya dengan istri, memperbaiki hubungan saya dengan teman-teman saya, memperbaiki pelayanan saya ke depan. Maka pikirkan yang baik-baik. Pikirkan semuanya itu. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi siang dan malam dipikirkan Taurat Tuhan. Undang-undang Tuhan. Berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan mempermudah kita iman ini karena Yesus itu ada gambarnya. Maka banyak orang yang bermimpi tentang Yesus, bermimpi tentang jubah, orang yang berpakaian putih, cahaya yang terang, bentuknya salib. Tapi ketika saya beragama seberang dulu, nggak ada sama sekali tanda-tandanya Allah itu. Yang dikatakan Allah itu mampu berbuat begini, begitu, menurunkan wahyu dan sebagainya. Ternyata yang disebut Allah itu ya Mamat. Jibril itu ya Mamat itu juga. Karena nggak ada saksi yang melihat. Haleluya. Merenungkan firman Allah dan bersekutu dengan Dia melalui doa meningkatkan iman kita. Jadi kita berdoa. Berdoa itu sederhana sekali, saudara-saudara. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Itu poin yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, iman kita meningkat jika memandang lebih banyak kepada Allah. Kupandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mungkin saudara sebelah sana sakit hatinya mendengar lagu ini, lucu. Tapi kalau orang Kristen hidupnya diberkati, wah, dia bisa menyanyi lebih hebat lagi dari suara saya. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita ke dalam kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Memandang manusia, keuntungan secara jasmani, kesenangan, dan popularitas yang sering kali mengecewakan. Kalau pandang manusia itu, ya, saya kalau ketemu orang ini kasih duit ini, kayaknya kasih duit ini, nggak dikasih, nggak dikasih. Kenapa? Karena hidupnya hanya memikirkan dikasih orang melulu. Ya. Jadi itu karena memandang manusia. Tetapi memandang kepada Tuhan Yesus akan meningkatkan iman kita. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan puas dengan rupa-Mu. Bagaimana itu saudara-saudara? Merasa rupa Tuhan ada di dalam hidup kita. Orang Kristen sudah tidak perlu ditanya lagi. Orang Katolik nggak perlu nanya lagi. Karena wajah Tuhan itu mirip-mirip deh. Jadi begitu saudara-saudara. Poin yang ketiga, iman kita meningkat jika kita memberi telinga lebih banyak kepada Tuhan.
Mazmur 85 ayat 8, perhatikanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Saudara, terlalu banyak suara percakapan radio, TV, YouTube memenuhi kita, sehingga iman kita menjadi lemah. Kecuali channel Saifuddin Ibrahim. Oh, itu channel bikin sana itu penasaran. Dan hari-hari ini saya menerima para mu'alaf lewat chatting. Terima kasih katanya. Saya sudah terima Yesus katanya. Saya sudah ketemu pendeta saya yang dulu. Dan saya menyatakan saya masuk Kristen lagi. Oh, itu bagus ya Pak, terima kasih ya. Ya, Anda tahu. Saudara, kita harus lebih banyak mendengar kepada Tuhan. Ia berbicara melalui firman-Nya, melalui doa, melalui pujian, melalui musik rohani dan Roh Kudus. Saya ulangi lagi, kita dapat mendengar suara Tuhan lebih banyak lagi karena Ia berbicara melalui baca Alkitab, doa, ya, doa, melalui pujian, musik rohani dan Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus ini datang, saudara-saudara, menggemparkan. Saya salah pakai baju tadi, yang belakang jadi depan, jadi leher saya kecekik. Ketika dipakai ulang, ya terulang lagi. Saya pakai baju, terima kasih yang kasih jaket bolong-bolong ini ya. Terima kasih untuk hadiahnya. Ya, ini yang mengasih ini orang Padang, orang Padang yang sengaja mengundang saya karena dia sudah mendengar Saifuddin Ibrahim kok bisa masuk Kristen katanya. Sedangkan dia sudah bertahun-tahun ke gereja juga belum berpindah-pindah. Dalam nama Yesus kamu ya, kamu akan terima Yesus. Nggak lama lagi, asal dekat dengan saya. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, tidak goyah sedikit pun konsentrasi saya kepada Tuhan. Walaupun ancaman mati ya matilah saudara, masuk penjara lah. Tetapi pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi saya pergi, saya dituntun Tuhan sesuai dengan jalannya waktu itu, ya. Poin yang keempat, iman kita meningkat jika kita berkata-kata lebih banyak perihal kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Itu sih mereka bilang, baik apa lu menderita? Tidak ada penderitaan seindah penderitaan karena Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi, bumi Amerika ini sekalipun, saya tetap akan berbicara tentang kebaikan dan kebenaran Tuhan. Banyak orang berbicara perihal dirinya, cuaca, mobil, rumah, politik, uang, ekonomi, dan sedikit berbicara perihal kuasa Allah kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Cerita dong yang banyak. Jangan menceritakan dirimu sendiri, tok. Berceritalah kepada Tuhan. Apa Saifuddin Ibrahim? Hanya ngomong tanpa jemaat. Jemaat saya adalah subscriber yang makin bertambah, makin bertambah. Lebih banyak jemaat saya daripada jemaat di masjid kamu itu. 2 Korintus 10 ayat 18.
Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Haleluya. Orang yang dipuji Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan itu. Melakukan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan melacurkan diri. Bukan menipu diri sendiri. Bukan sombong dengan pakaianmu. Oh, pakaian saya harganya 5 juta. Tapi kamu lakukan, pakai untuk menipu. Iya, kamu pakai untuk menipu. Bukan itu, saudara-saudara. Ya, pakailah pakaian Tuhan. Agar kamu senantiasa dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, orang Kristen harus mencari kesempatan untuk berbicara perihal Yesus bagi orang lain. Bagaimana Anda harus berbicara dan agar Tuhan Yesus selalu memakai pembicaraanmu itu dan kamu akan menjadi luar biasa. Amin. Dan harus itu. Gunakan kesempatan untuk berbicara tentang Yesus Kristus. Ada tim saya yang ada di Lampung, ya. Sabar dulu. Saya akan mulai melayani di tahun depan ini dengan membantu para penginjil di seluruh Indonesia, mereka yang suka masuk ke dalam ke pedalaman-pedalaman dan melakukan penginjilan kepada saudara-saudara kita dimanapun, itu sudah mulai ada dana yang masuk untuk saudara-saudara agar penginjilan yang ada di Bangka juga, ya, di Surabaya, di Madura, di Kalimantan, di Jakarta terutama, supaya karena Jakarta ini sumber orang masuk, jadi begitu masuk Jakarta langsung injilin, nanti balik lagi ke daerahnya, ketemu lagi keluarganya di sana. Dari Bima datang ke Jakarta, kita injilin di Jakarta, balik lagi ke Bima, nanti akan ngasih tahu keluarganya di sana dan berbicara tentang firman Tuhan. Jadi ini orang Kristen harus mencari kesempatan untuk berbicara perihal Yesus bagi orang lain. Poin yang kelima, iman kita meningkat jika melakukan hal-hal yang lebih banyak bagi Allah. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Jadi saudara-saudara, banyak orang Kristen lakukan hal-hal kecil dan sedikit bagi Allah karena mereka bergantung kepada hal-hal yang sementara di dalam dunia. 1 Korintus 3 ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Kurangi itu, saudara-saudara. Walaupun kita sedang berada di dalam pekerjaan duniawi, tetapi berbicaralah kepada orang untuk berbalik arah, agar mereka melihat hidupmu yang diberkati, agar hidupmu menjadi surat terbuka bagi Kristus. Saudara-saudara, kita harus bergantung kepada Allah yang tidak terbatas untuk melakukan sesuatu bagi Allah. Bilangan 24 ayat 9, ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Siapa yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Itu firman Tuhan. Jadi kalau Anda dikutuk, jangan sakit hati. Kalau kamu dihina dan diejek,
tenang. Jangan balas ejekan itu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur, terima kasih untuk semua firman-Mu, renungan ini, dan Tuhan yang membawa kami. Kami sudah mencatat ayat-ayatnya, kami sudah mencatat firman-firman ini, dan kami menjadi setia kepada Engkau. Bapa, biarlah Engkau bawa terus dalam kehidupan kami ini, dan kami selalu rindu akan firman-Mu. Waktu inilah kami membawa jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal, karena tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi tentang Engkau yang hebat. Haleluya, haleluya. Bapa, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin.